Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darius Hanur Rahman dengan NIM 120.18095. Sini saya akan menjelaskan tentang modul 8, yaitu transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Di bab 8 ini kita bertujuan untuk menjelaskan tujuan dan unsur model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML, membuat tampilan diagram komunikasi model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram UML, dan terakhir membuat tampilan dengan urutan dari model desain. Di sini ada peta prosesnya. Di sini kita sedang mempelajari tentang diagram desain. Model desain dibuat dari model persyaratan, yaitu use case dan model domain. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Diagram interaksi UML adalah nama persyaratan untuk diagram berikut. Yang pertama, sequence diagram atau diagram urutan. Yang kedua, collaboration diagram atau diagram komunikasi. Yang ketiga, diagram intisari interaksi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antar objek selama yang pertama, satu atau dua skenario use case. Yang kedua, satu bagian dari skenario use case. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi di antara keduanya, itu sistem dan subsistem. Membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem, seperti use case dan domain model. Kalau desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis, seperti boundary komponen, service komponen, dan entity komponen. Analisis kekokohan. Analisis robustness adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam desain. Nah, di sini adalah contoh modelnya, gambar model, ada requirement model, dijadikan ke desain model. Lalu untuk input analisis ketahanan, yang pertama kasus penggunaan, terus skenario use case untuk use case tersebut, diagram aktivitas, dan model domain. Outputnya, model desain bisa ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen entitas. Komponen batas. Kelas batas atau komponen digunakan untuk interaksi model antara sistem dan aktor, yaitu pengguna dan sistem eksternal. Di sini ada gambar contoh booking agent dengan UI reservation. Abstraksi layar UI, sensor antar muka, komunikasi, dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi dan setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Komponen pelayanan. Kelas komponen kontrol layanan mewakili koordinasi, pengurutan, transaksi, dan kontrol objek lain, dan sering digunakan untuk mengkapsulasi kontrol terkait dengan use case tertentu. Contohnya yang tadi, mengkoordinasikan pelayanan kontrol dan mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batasan entitas. Lalu ada komponen entitas, digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Contoh gambarnya, entitas biasanya terkait dengan objek domain, sebagian besar entitas gigi. Lalu ada komponen entitas dan pelayanan. Komponen entitas akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat mendelegasikan ke objek layanan lainnya. Lalu ada komponen boundary dan entitas. Di sini ada gambar agen booking, make reservation, find room, reservasi, dan ruangan. Mendeskripsikan proses analisis robustness. Langkah yang pertama, pilih use case. Yang kedua, buat communication diagram atau sequence diagram yang memenuhi aktivitas use case dengan cara identifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan use case. Gambarkan hubungan antara komponen-komponen ini, lalu beri label pada asosiasi dengan pesan. Yang ketiga, ubah communication diagram menjadi sequence diagram atau sebaliknya untuk tampilan alternatif. Nah, sini ada contoh gambar communication diagram UML yang terdiri dari elemen-elemen. Lalu di sini ada gambar variasi dari communication design diagram. Mengidentifikasi elemen-elemen communication diagram. Sebuah pesan dapat menunjukkan satu, nama pesan, dua, panah arah, yang ketiga nomor urut yang menggambarkan urutan pesan, yang keempat daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, yang kelima kondisi penjaga, yang keenam parameter pengembalian.
Membuat sebuah diagram komunikasi. Pilih use case yang sesuai. Tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Menganalisis from use case atau diagram aktivitas untuk use case untuk setiap tindakan dalam use case. Dengan cara mengidentifikasi dan menambahkan boundary komponen, mengidentifikasi dan menambah service komponen, mengidentifikasi dan menambah identitas komponen, dan mengidentifikasi dan menambahkan interaksi lebih lanjut, penemuan metode baru, batas layanan, dan entity komponen. Yang pertama, tempatkan aktor di komunikasi diagram, contohnya booking agent. Yang kedua, mengidentifikasi boundary komponen. Booking agent pemesanan membuat pemerintahan kamar melewati tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, dan jenis kamar yang diminta, seperti yang digambar. Lalu mengidentifikasi service komponen, menggunakan objek membuat reservasi, seperti yang digambar. Lalu mengidentifikasi entity komponen, lalu mengidentifikasi interaksi tambahan. Metode make reservation menggunakan find room untuk menemukan kamar dengan tipe yang diperlukan. Setelah menemukan memilih kamar gratis, metode set room menetapkan kamar untuk reservasi. Harga yang dihitung adalah ditugaskan untuk reservasi, seperti yang ada di gambar. Lalu mengidentifikasi metode tambahan. Metode make reservation dan reservation asset service, objek mengembalikan objek dari reservasi ke reservation UI. Metode room request dari reservation UI kemudian memanggil metode get reservation detail dari objek reservasi yang mengembalikan izin reservasi. Sini ada langkah-langkah untuk mengidentifikasi metode tambahan. Lalu ada contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan lebih banyak tampilan terperinci dari create reservation. Yang pertama, skenario primer jika berhasil, lalu yang kedua skenario sekunder kalau tidak berhasil. Sini ada contoh diagram komunikasi. Lalu ada contoh diagram komunikasi yang kedua. Lalu kita akan masuk ke sequence diagram. Sequence diagram menyediakan perspektif berbeda dari interaksi antar objek. Lalu bisa digunakan sebagai ganti diagram komunikasi, bisa diubah menjadi atau dari diagram komunikasi. Terbukti lebih berguna untuk developer dan menyoroti waktu pemesanan interaksi. Lalu ada mengidentifikasi elemen-elemen dari sequence diagram. Di sini ada gambar, ada pesan, ada waktu. Ini masih banyak lagi. Lalu ada fragmen. Sequence diagram mendukung notasi fragmen. Fungsi dari fragmen adalah: 1. Memperlihatkan sequence loop, memperlihatkan jalan alternatif, memungkinkan memperlihatkan 2 atau lebih skenario untuk tampil dalam satu diagram, memperlihatkan referensi ke sequence diagram, fragmen terperinci lain, memungkinkan kamu untuk memecah diagram besar ke diagram kecil. Ini ada contoh fragmen, ada di gambar. Contoh sequence diagram. 3 sequence diagram memperlihatkan pandangan dari create reservation lebih detail. Yang pertama, primer jika sukses, skenario, dan sebuah secondary unsuccessful dalam satu diagram menggunakan bagian out. Yang kedua, secondary atau tidak sukses, skenario di mana kamar-kamar ditawarkan tolak. Yang ketiga, sebuah fragmen sequence diagram memperlihatkan detail lebih baik untuk bagian get reservation detail. Ini ada contoh 1 sequence diagram. Ada contoh yang kedua dan contoh yang ketiga. Kesimpulan, diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi desain komponen yang memenuhi sebuah use case. Objek interaksi bisa divisualisasikan dengan sebuah UML, yaitu diagram komunikasi dan sequence diagram atau diagram urutan.